Di Maroko, ada kota yang terlihat seperti langit jatuh ke bumi. Gang-gangnya biru, tangga-tangganya biru, pintu-pintunya biru, dindingnya biru muda, biru tua, biru laut, biru langit, biru kehijauan. Seolah satu kota memilih untuk hidup di dalam warna yang sama. Namanya Chefchaouen. Kota ini berada di pegunungan Rif, Maroko Utara. Banyak orang mengenalnya sebagai Blue City atau Blue Pearl of Morocco. Hari ini, Chefchaouen sangat terkenal di media sosial. Foto-fotonya terlihat seperti mimpi. Kucing tidur di tangga biru, pot bunga menggantung di dinding biru. Pintu kayu tua berdiri di antara cat biru. Cahaya matahari membuat gang sempitnya terasa seperti lukisan. Tapi, Chefchaouen bukan hanya latar foto. Di balik warna biru itu, ada sejarah migrasi, perlindungan, spiritualitas, dan identitas kota yang panjang. Chefchaouen didirikan sekitar tahun 1901. Awalnya, kota ini bukan dibangun sebagai destinasi wisata. Ia dibangun sebagai benteng atau kasbah di wilayah pegunungan. Letaknya strategis, tersembunyi di antara pegunungan, dekat jalur penting di utara Maroko, dan berada dalam konteks dunia yang sedang berubah. Pada akhir abad ke-15, wilayah Iberia mengalami tekanan politik dan agama besar. Banyak komunitas Muslim dan Yahudi meninggalkan Spanyol setelah perubahan kekuasaan dan tekanan terhadap mereka. Sebagian mencari perlindungan di Afrika Utara. Chefchaouen kemudian tumbuh sebagai salah satu tempat yang menerima lapisan pengaruh Andalusia. Karena itu, kota ini tidak hanya memiliki wajah Maroko. Ia juga membawa jejak Andalusia, jejak pengungsi, jejak komunitas pegunungan, jejak budaya Muslim dan Yahudi, jejak Berber dan Arab Morokan. Semua bercampur dalam jalan-jalan sempit, arsitektur, tradisi, dan cara kota ini mengingat masa lalunya. Namun, ada satu hal yang paling membuat orang penasaran. Kenapa biru? Kenapa bukan putih saja seperti banyak kota Mediterania? Kenapa bukan merah tanah seperti Marrakech? Kenapa bukan warna batu alami pegunungan? Kenapa satu kota bisa begitu identik dengan warna biru sampai orang dari seluruh dunia datang hanya untuk melihatnya? Jawabannya tidak sesederhana satu kalimat. Tidak ada satu dokumen tunggal yang berkata, mulai hari ini seluruh Chefchaouen dicat biru karena alasan ini. Sebaliknya, ada beberapa teori. Ada lapisan sejarah, ada cerita lokal, ada simbol spiritual, ada alasan praktis, dan ada pengaruh pariwisata modern. Jadi, untuk memahami Chefchaouen, kita harus berhenti melihat biru sebagai dekorasi. Kita harus melihat biru sebagai jejak. Jejak tentang siapa yang pernah tinggal di sana, apa yang mereka percaya, bagaimana kota itu bertahan, dan bagaimana sebuah warna bisa menjadi identitas. Pertanyaannya, apakah warna biru Chefchaouen lahir dari spiritualitas, kebutuhan praktis, atau karena kota ini perlahan menyadari bahwa biru adalah takdir visualnya? Ada beberapa teori tentang kenapa Chefchaouen menjadi biru. Teori pertama adalah teori spiritual. Banyak cerita mengaitkan warna biru dengan komunitas Yahudi yang tinggal di Chefchaouen. Dalam tradisi tertentu, warna biru bisa mengingatkan manusia pada langit, surga, dan kehadiran Tuhan. Karena itu, sebagian orang percaya bahwa komunitas Yahudi memperkenalkan atau memperkuat kebiasaan mengecat dinding dengan warna biru. Namun, detail waktunya sering berbeda dalam berbagai cerita. Ada yang mengaitkannya dengan pengungsi Yahudi dan Muslim dari Andalusia setelah tekanan di Spanyol abad ke-15. Ada juga yang menekankan gelombang komunitas Yahudi pada periode yang lebih modern, termasuk abad ke-20. Jadi, kita harus hati-hati. Hubungan antara Chefchaouen, komunitas Yahudi, dan warna biru memang sering diceritakan. Tetapi, asal persis kapan seluruh identitas biru itu terbentuk masih diperdebatkan. Teori kedua adalah alasan iklim dan rasa sejuk. Biru memberi kesan dingin. Di kota pegunungan yang terang oleh matahari, dinding biru bisa membuat ruang terasa lebih tenang secara visual. Bukan berarti cat biru secara ajaib mengubah suhu kota.
Tetapi secara psikologis, warna biru sering memberi rasa teduh, damai, dan bersih. Ketika kamu berjalan di gang Chefchaouen, warna itu memang menciptakan atmosfer yang berbeda. Lebih lembut, lebih sunyi, lebih seperti air atau langit. Teori ketiga adalah serangga. Sebagian orang percaya warna biru membantu mengusir nyamuk atau serangga tertentu. Teori ini juga sering muncul ketika membahas bangunan biru di berbagai wilayah. Tetapi seperti teori lain, ini tidak bisa dijadikan satu jawaban pasti untuk seluruh kota. Mungkin ada warga yang percaya begitu. Mungkin ada unsur praktis. Tapi sulit mengatakan bahwa alasan inilah satu-satunya penyebab Chefchaouen menjadi biru. Teori keempat adalah identitas wisata. Ini lebih modern. Ketika dunia mulai mengenal Chefchaouen sebagai kota biru, warna itu menjadi aset visual. Wisatawan datang untuk melihat biru. Fotografer datang untuk menangkap biru. Media sosial menyebarkan biru. Lalu warga dan kota punya alasan untuk terus mempertahankan biru. Di sini, warna bukan hanya tradisi. Warna menjadi brand kota. Namun menyebut Chefchaouen biru hanya karena turisme juga terlalu sederhana. Karena sebelum menjadi viral global, kota ini sudah punya sejarah panjang. Pariwisata mungkin memperkuat warna biru. Tetapi bukan berarti ia menciptakan seluruh maknanya dari nol. Justru yang menarik adalah bagaimana semua teori ini saling bertumpuk. Spiritualitas memberi makna, iklim memberi rasa, praktik lokal memberi kebiasaan, pariwisata memberi keberlanjutan visual, dan sejarah pengungsi memberi kedalaman emosional. Warna biru, Chefchaouen menjadi kuat karena ia tidak punya satu arti saja. Bagi satu orang, biru bisa berarti langit. Bagi orang lain, biru berarti ketenangan. Bagi warga lokal, biru bisa menjadi tradisi rumah. Bagi wisatawan, biru adalah keindahan. Bagi sejarawan, biru adalah jejak migrasi dan identitas. Bagi fotografer, biru adalah cahaya. Inilah alasan Chefchaouen terasa begitu memikat, karena setiap sudutnya terlihat indah, tetapi juga membuat kita bertanya, apakah kita sedang melihat kota atau sedang melihat lapisan memori yang dicat ulang dari generasi ke generasi? Dan mungkin misteri warna biru ini bertahan bukan karena kita tidak punya jawaban, tetapi karena setiap jawaban membuka cerita baru. Hari ini, Chefchaouen adalah salah satu kota paling fotogenik di dunia. Orang datang dari berbagai negara untuk berjalan di Medina Biru, mencari tangga yang sempurna, pintu yang indah, kucing yang tidur manis, bayangan matahari di dinding biru, dan sudut kecil yang terasa seperti kartu pos. Media sosial membuat Chefchaouen semakin terkenal. Satu foto bisa membuat ribuan orang ingin datang. Satu video gang biru bisa membuat kota ini terasa seperti dunia fantasi. Tapi disinilah kita perlu berhenti sebentar. Karena Chefchaouen bukan studio foto. Ia adalah kota hidup. Ada warga yang tinggal di sana. Ada keluarga yang membuka toko. Ada anak-anak yang bermain. Ada pengrajin. Ada pasar. Ada masjid. Ada rumah yang dicat dan dirawat. Ada kehidupan sehari-hari yang tidak selalu terlihat dalam foto wisata. Kalau kita hanya melihat Chefchaouen sebagai latar Instagram, kita kehilangan bagian terpentingnya. Kita kehilangan sejarahnya. Sejarah benteng pegunungan. Sejarah pengungsi Andalusia. Sejarah komunitas Yahudi dan Muslim. Sejarah budaya Maroko Utara. Sejarah warna yang diwariskan, diperdebatkan, dan dipertahankan. Salah satu hal paling indah dari Chefchaouen adalah bagaimana warna biru mengubah pengalaman berjalan. Di kota lain, kita mungkin berjalan untuk mencapai tujuan. Di Chefchaouen, berjalan itu sendiri menjadi pengalaman. Setiap belokan memberi komposisi baru. Setiap tangga terasa seperti garis dalam lukisan. Setiap pintu menjadi bingkai. Setiap dinding membuat cahaya berubah. Biru membuat kota terasa lebih lambat, lebih tenang, lebih dalam, seolah kota ini meminta kita untuk tidak buru-buru. Tapi popularitas juga membawa tantangan. Semakin banyak wisatawan, semakin besar tekanan pada ruang lokal. Harga bisa berubah, kebiasaan warga bisa terganggu. Sudut-sudut privat bisa menjadi objek kamera.
Dan kota yang dulu hidup untuk warganya bisa berisiko hidup terlalu banyak untuk mata pengunjung. Karena itu, cara terbaik menikmati Chef Chowen bukan hanya mengambil foto, tetapi juga memahami, menghormati rumah warga, tidak mengganggu aktivitas lokal, tidak memotret orang tanpa izin, membeli dari pengrajin lokal, mempelajari sejarahnya, dan melihat biru bukan hanya sebagai warna cantik, tetapi sebagai identitas yang punya perjalanan panjang. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari Chef Chowen. Kadang, satu warna bisa menjadi arsip. Biru menyimpan cerita pengungsi. Biru menyimpan cerita spiritual. Biru menyimpan cerita pegunungan. Biru menyimpan cerita pariwisata. Biru menyimpan cerita warga yang terus mengecat ulang kota mereka agar identitas itu tetap hidup. Tidak semua detail asal-usulnya bisa dipastikan, tapi mungkin justru itu yang membuat Chef Chowen semakin kuat. Karena warnanya tidak hanya menjawab, warnanya juga bertanya, kenapa manusia memilih warna tertentu untuk rumahnya? Kenapa sebuah kota bisa dikenal karena satu warna? Kenapa sesuatu yang awalnya mungkin lokal bisa menjadi simbol global? Dan kenapa biru, dari semua warna, bisa membuat kita merasa tenang sekaligus penasaran? Chef Chowen menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu ditulis di prasasti. Kadang sejarah ditulis di dinding, di pintu, di tangga, di cat yang memudar lalu diperbarui, di gang sempit yang dilalui ribuan langkah, dan di warna yang terus hidup meski maknanya berubah dari waktu ke waktu. Menurut kamu, biru Chef Chowen paling mungkin berarti apa? Spiritualitas, sejarah pengungsi, rasa sejuk, identitas wisata, atau gabungan semuanya? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka sejarah kota, budaya dunia, misteri warna, dan tempat-tempat indah yang punya cerita dalam, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, sebuah kota tidak perlu berteriak untuk dikenang. Ia cukup memilih satu warna. Dan membiarkan dunia bertanya kenapa.